Saya percaya tidak secara kebetulan kita boleh berada di tempat ini. Karena Tuhan selalu punya rencana yang dahsyat bagi setiap kita. Amin. Ya, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Cepat saja karena waktunya saya cuma dikasih waktu 15 menit. Betul Pak? Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu semua? Amin. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi apa? Sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, dan pada saat itu juga apa? Sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara tahu Betesda artinya adalah rumah kasih karunia, rumah belas kasihan. Dan saya percaya gereja ini adalah rumah kasih karunia. Amin. Kalau kita sampai hari ini bisa ada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh sehat, boleh beribadah, boleh mempermuliakan nama Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, tadi malam saya gak bisa tidur, jam 1 lewat sampai setengah 2. Bukan karena apa saudara, karena saya ini punya suami ya. Kalau tidur itu ngorok saudara. Dan minta ampun saudara. Ya jangan rame-rame ya. Ya karena kan ini keluarga sendiri ya. Saya cerita kalau di gereja lain gak cerita lah, di KAB saja ya. Kalau suami saya ngadep saya, waduh saya bisa tidur jam 1, jam 2 saudara. Sebab itu kemarin saya langsung balik belak. Ngadep pokono wis gak iso tidur saya. Tapi saya bersyukur itu tandanya suami saya masih dikasih nafas. Kalau sudah tidak ada ngoroknya, berangkat dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau kita hari ini ada, semua mungkin yang punya suami ngorok, yang punya istri ngiler dan lain sebagainya. Bersyukurlah, amin. Itu tandanya masih ada kasih karunia di tempat ini. Ya, lihat ayat di atas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, pikiran Kristus itu berbeda dengan pikiran kita. Pikiran Kristus itu selalu ingin kita dipulihkan, amin. Pikiran Kristus itu selalu ingin anak-anaknya ditolong. Pikiran Kristus itu selalu ingin anak-anaknya semua diberkati, amin saudara. Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi masalah dan persoalan kita. Tuhan tahu persis apa yang saudara doakan karena pergumulan hidup saudara yang terus menerus datang, gak usah diundang. Tapi satu hal di sini yang saya ingin tekankan, gak salah sih saudara berdoa setiap saat tentang masalah, pergumulan dan lain sebagainya, menceritakan semuanya kepada Tuhan. Gak salah. Tetapi yang salah adalah ketika setiap hari kita datang beribadah, kita datang berdoa, kita datang berlutut, itu selalu yang kita bicarakan cuma masalah, persoalan, pergumulan dan lain sebagainya. Tanpa ada rasanya ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saudara, saya punya teman ya. Teman ini dalam bahasa Ibraninya rodok benceno saudara. Ya, saudara tahu benceno? Ya, setiap hari
Dia itu cerita tentang masalah persoalannya. It's okay mungkin 1, 2, 3 kali. Kalau nggak ketemu, telepon, itu bisa sampai 10, 15 kali cerita tentang persoalan dan masalahnya setiap hari. Saya pikir gini, wong iki dipikirnya tok sing punya masalah. Saya gak punya masalah. Iya. Dan yang luar biasa saudara, apa yang terjadi? UUD, siapa tahu yang di sini UUD? Ujung-ujungnya duit saudara. Ya, kalau sudah saya kasih uang, saya transfer, loh tiba-tiba itu bisa ngilang saudara. Gak ada lagi telepon. Kalau pas butuh uang, ya 10 kali telepon. Sampai malam jam 12 kalau belum ada transferan, bukti transfer, dia gak akan berhenti saudara. Tulungono po ya, tulungonyo. Kamu kan penuh kasih, waduh gak ayat saudara. Ya gak enak ini katanya Pak Gembala. Ya sama seperti kita dengan Tuhan. Tuhan itu gak masalah. Saudara mau berdoa dalam pergumulan saudara mencerita. Tapi kalau setiap hari kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Cuman mempersoalkan masalah, persoalan, pergumulan hidup saudara. Ini yang salah. Tetapi kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita gak akan pernah ngomong terus menerus masalah dan persoalan hidup saudara. Kita akan bersyukur sebab Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah persoalan saudara. Engkau akan datang kepadanya dan cuman berkata, Tuhan, God is good. Tuhan itu baik luar biasa. Setiap hari cuman berkata, oh aku mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Masalah persoalan boleh ada, tetapi ketika saudara dan saya angkat tangan di hadapan Tuhan, aku berserah karena aku punya Tuhan yang besar. Saya percaya surga bergoncang dan tangan Tuhan turun atas hidup saudara. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Oh haleluya. Sekarang ada penghalang berkat dan kemenangan. Ada 3 kalau nanti waktunya cukup ya. Kita akan cepat saja baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan tadi jangan saudara tutup. Yohanes pasal 5 ayat 1-9 kita baca ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Penghalang berkat, penghalang kemenangan saudara dan saya. Yang pertama adalah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia. Lihat apa kata orang ini. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia berharap ada orang yang menolong dirinya. Dia berharap ada seseorang yang bisa membantu dirinya untuk datang masuk ke dalam kolam itu. Ya, peristiwa ini enggak beda jauh dengan kita. Seringkali kita sama. Kita boleh datang beribadah di tempat ini. Oh haleluya, menyanyi puji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, menyanyi, berdoa, percaya, aku berharap kepada Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara dan saya masih pernah berharap kepada yang namanya manusia. Seringkali kita kecewa, seringkali kita marah. Kenapa ya? Aku sudah beribadah mulai pagi sampai sore. Mulai Senin sampai Sabtu aku sudah beribadah. Tapi kenapa hidupku biasa-biasa saja. Hidupku tidak diberkati. Hidupku tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Dengar baik. Karena yang saudara harapkan bukan Tuhan sepenuhnya. Tapi engkau berharap kepada manusia. Benar gak saudara? Kalau kita salah berharap, kalau kita salah berharap, kalau kita berharap sepenuhnya bukan kepada Tuhan, engkau pasti kecewa. Tapi hari ini saya berdoa dan berharap saudara dan saya selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita. Amin. Ada ayatnya tak Bu? Oh ada. Selalu firman Tuhan ada ayatnya. Yeremia 17 ayat 5. Ayat yang tidak asing. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Sama-sama saudara baca dan saya dengan suara yang keras. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Saudara, orang yang berharap dan mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan berkata apa? Terkutuk. Ini firman Tuhan. Berarti intinya orang yang berharap kepada manusia, nggak peduli itu ibu saudara, nggak peduli itu orang tua saudara, nggak peduli itu anak saudara, istri suami saudara, firman Tuhan berkata apa? Terkutuk. Ini bukan saya yang berkata. Firman Tuhan berkata, siapapun itu yang namanya manusia, dia pasti mengecewakan. Jadi bagaimana kita bisa diberkati? Mau berdoa model bagaimana saja, kalau selama hidup kita berharap kepada manusia, saudara dan saya tidak akan pernah menerima berkat sepenuhnya dari Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, berharap kepada Tuhan, jangan pernah ada Tuhan-Tuhan lain dalam hidup saudara. Hanya ada Tuhan yang namanya Yesus. Tidak ada yang lain. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Berharap sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Saudara, saya akan saksikan sebuah kesaksian. Suatu hari suami saya ini datang ke salah satu restoran yang di Pandaan, mungkin saudara terkenal, saudara tahu, dan ini gak akan saya ceritakan siapa itu. Suatu hari dia berkata kepada papanya, ya manggilnya Ko, ya, dia berkata seperti ini, oh Bu Osi, kok kelihatannya susah, sedih, murem saja. Ya, suami saya itu siapapun ditanya saudara, mau ketemu tukang parkir, tukang siapa saja mesti disapa. Ya, terus kecuali satu ya, kalau ada noni-noni ayu ya janganlah. Ya, ya boleh, cuman sekedar say hello, jangan kebablasan ya sayang ya. Ya, suatu hari dia berkata begini, kok tak lihat engkau ini kok sumpah ya, ada apa ya? Terus dia cerita, Kok Gunawan, aku itu enggak pernah bisa lupa. Enggak pernah bisa lupa bertahun-tahun sampai hari ini. Kesedihanku tuh enggak akan pernah bisa berakhir sampai kapanpun. Saudara, dia bercerita, aku punya anak. Anak ini ganteng, anak ini pinter, anak ini nurut. Siapa yang enggak senang punya anak seperti itu? Dan yang luar biasa, anak ini sekolah di Jerman, S3 cum laude. Wis saudara, saya nggak bisa bayangkan karena saya ini esteller jadi nggak ngerti saudara. Itu S3 cum laude jurusan kedokteran di Jerman, bukan di JJR Kauman loh saudara ya, di Jerman, luar biasa, pinter, nurut dan lain sebagainya. Suatu hari dia terkena salah satu virus, ini belum pandemi ya, jadi belum ada corona, covid dan lain sebagainya. Dia terkena salah satu virus kecil. Virus itu kan kecil. Dokter spesialis di Jerman tidak ada satupun yang bisa menemukan ini virus apa. Bahkan profesor dokter di sana tidak sanggup untuk menyembuhkan. Dan akhirnya dibawalah ke ruang ICU atau operasi dan lain sebagainya. Papanya dipanggil, ditunjukkan seluruh alat itu, satu ruangan penuh. Alat yang begitu canggih, luar biasa. Dokter ini berkata, saya akan berusaha untuk mengoperasi anak Anda. Ya, karena virus ini tidak pernah ditemukan. Virusnya bernama XXX. Saudara, dan dokter berkata, kelihatannya kami gak mampu. Tapi mungkin dengan alat secanggih ini kami akan mampu menyembuhkan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Setelah operasi, anak ini dipanggil Tuhan. Oh, papanya menangis, meraung-raung. Papanya berharap anak yang luar biasa ini bisa hidup, anak yang luar biasa baik dan pintar ini bisa kembali hidup. Tetapi Tuhan berkata lain. Papanya kecewa, papanya marah,
Papanya berharap anak ini bisa disembuhkan tapi tidak bisa disembuhkan. Saudara, papanya berkata, pengharapanku sia-sia. Hari ini siapa yang saudara harapkan? Uang deposito puluhan miliar enggak akan bisa menyelamatkan saudara. Apapun pabrik mungkin punya 5, toko punya 10. Apa saja yang saudara harapkan tidak akan pernah bisa membahagiakan hidup kita. Tetapi hari ini Yesus ada di sini. Berharap kepada Tuhan. Dia sumber segala sumber. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Pengharapan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Karena Yesus berkata, barang siapa berharap kepadaku tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Yes. Penghalang kadang-kadang kita merasa kita berharap kepada manusia. Oh bisa. Backinganku luar biasa. Kemarin suami saya bercerita, si A bertengkar dengan si B. Si A merasa duitnya banyak. Oh, orang gereja ini benar. Orang gereja terkenal, dia berharap karena dia punya backingan yang luar biasa. Akhirnya karena ini bodyguardnya sudah gak tahan dengan si B. Ditonjoklah, dia ikut nonjok dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata si B yang kelihatannya biasa-biasa, ternyata dia punya backingan yang lebih hebat. Jenderal bintang 3. Akhirnya yang si A masuk ke dalam penjara. Oh, gereja merasa sedih. Kenapa bisa seperti ini? Dia minta dikeluarkan, tolong keluarkan aku dari penjara dan lain sebagainya. Karena dia berharap backingannya bisa menolong. Tapi tetap saja dia di penjara. Hari ini jangan pernah kita berharap kepada siapapun. Mau backingan, mau pangkat, mau apa. Kita punya Yesus yang lebih besar. Raja di atas segala raja. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Apa saja yang saudara harapkan, percayalah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Dan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, catat baik-baik. Penghalang berkat dan penghalang kemenangan yang kedua. Yaitu gampang menyerah dan putus asa. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Firman Tuhan berkata juga dalam ayat tadi, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Apa artinya saudara? Berarti orang ini pernah mencoba untuk berjalan dan turun di tempat itu. Orang ini berusaha untuk datang ke kolam itu, tetapi dia menyerah akhirnya. Waduh, gagal lagi. Putus asa orang ini. Saudara, jangan pernah engkau putus asa. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan berkata, lakukan bagian saudara dan saya, maka dia akan melakukan bagiannya. Amin. Banyak anak Tuhan itu pintar berdoa, rajin beribadah. Oh, enggak salah, itu luar biasa, ciamik, jempol dan lain sebagainya. Engkau datang beribadah, berdoa sungguh-sungguh, itu luar biasa. Tapi kalau disuruh kerja, kadang-kadang males. Ada enggak di sini? Enggak ada. Pola pikir yang begini ini pola pikir orang males. Orang yang punya pola pikir yang malas pasti gampang menyerah. Dia gak akan pernah berusaha lagi. Oh ya sudah, gagal, gak akan coba lagi. Baru berjuang sedikit gagal, sudah menyerah. Baru berjuang sedikit kalah, ya sudah menyerah. Belum melangkah, belum mencoba. Waduh, gak bisa ini kayaknya. Aku kerja model ini gak bisa. Gak ada cuan. Percuma. Kerja ini takut, kerja itu takut. Wes gak usah kerja. Saudara, anak Tuhan itu harus rajin. Amin. Kalau gak rajin belajar sama semut itu, firman Tuhan dalam Amsal. Harus kerja keras. Anak Tuhan itu di dalam marketplace harus kerja maksimal. Amin. Saudara, di sini saya menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tapi di rumah saya gak beda dengan ibu-ibu di tempat ini. Saya bisa nyapu, kora-kora, ngosek WC, ngepel dan lain sebagainya. Termasuk suami saya tercinta, bisa kora-kora kalau gak ada mbak. Ya, saudara, kalau gak ada mbak di rumah bisa panggil kami berdua. Iya,
Saudara tahu, kalau di kantor, saya bukan cuma sebagai pemimpin yang duduk di belakang meja, lihat komputer. No. Kita bukan tipe orang seperti itu. Saya dan suami saya masuk ke dalam produksi. Saya lihat semua, saya kontrol semua satu persatu. Mulai pagi jam 8 sampai jam 10 saya diproduksi. Kemudian baru masuk ke kantor setelah memastikan semuanya beres. Saya dan suami saya bekerja dengan maksimal. Oke, kita sebagai hamba Tuhan di tempat ini bisa berkhotbah, tetapi di dalam marketplace kita juga harus menjadi teladan bagi anak buah kita. Amin. Jangan males. Suatu hari saya diajak ke proyek, ayo kamu bisa naik ke atas. Bisa, kenapa enggak? Saya pakai helm proyek, saya pakai rompi proyek. Saya jalan sampai 6-7 lantai tanpa lift, tanpa apa. Saya kontrol semua. Tapi lumayan besok paginya gosok kantor pen. Tapi gak apa-apa. Karena kita anak Tuhan harus rajin. Jangan gampang menyerah. Seperti ini peristiwa orang yang sakit di Bethesda. Gampang menyerah. Gak ada yang nurunin. Biasanya orang kalau malas banyak alasan. Suatu hari saya pergi ke panti asuhan. Mungkin pernah saya ceritakan. Saya dan suami saya pulang dari kerja. Karena ada beras sudah saya sediakan beberapa minggu yang lalu. Beras itu ada 1 pickup. Saya cari sopir, gak ada sopir. Hari itu pulang kerja setelah lembur kami jam 6 malam. Kemudian hati saya tergerak seperti ada sesuatu. Roh Kudus yang berkata kepada saya, berangkat hari ini. Tuhan, gak ada sopir, berangkat hari ini. Saya berkata kepada suami saya, Tuhan jelas ngomong katanya suruh berangkat cepat ke sana. Ke panti asuhan di Malang. Suami saya berkata, ya wes ayo berangkat. Naik apa? Naik pickup itu Pak, dijejek langsung berangkat ke sana. Ya 1 pickup ada beras. Kemudian sampai Malang, hujan rintik-rintik. Kalau rintik-rintik berdua sepoi-sepoi enak. Saudara, ini sampai panti asuhan, singkat cerita. Saya bertanya kepada kepalanya, Sus, apa ada orang yang bisa menurunkan beras ini, Sus? Mohon maaf Bu Gunawan, semua lagi ada acara. Mohon maaf ya Pak Gunawan, semua lagi ada acara. Yang cuman ada di sini cuman ada saya. Saya lihat susternya, yalah kalau susternya masih muda, susternya sudah tua, saudara. Saya berkata, bagaimana Sus ini Sus? Ya mohon maaf, hujan sementara rintik-rintik. Suami dan saya berkata kepada suami saya, ayo Pak. Diangkat wes gak apa-apa. 1 pickup beras. Suami saya nenggolok. Saudara tahu bahasa nenggolok? Bahasa Jerman itu loh saudara. Diangkut di tenggolok. Saya yang ngangkutkan begini saudara. Itu 1 pickup ditaruh di tempat yang agak jauh. Digotong sendiri. Saudara, kami gak putus asa. Kami gak menyerah. Kami lakukan bagian kami. Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara, yang membuat saya terharu dan menangis hari itu. Ketika saya selesai mengangkat itu bersama dengan suami saya. Suster ini berkata, Bu, tadi malam kami berpuasa. Semua berpuasa. Anak-anak berpuasa. Kalau malam ini, ya itu paginya berdoa, mohon maaf. Paginya dia berdoa dan berpuasa. Kalau malam ini, tidak ada orang yang memberkati kami. Tidak ada orang yang memberkati kami. Besok kami akan puasa lagi. Tapi hari ini Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk datang ke tempat kami. Dan saya percaya itu bukan karena siapa. Karena doa dari anak-anak itu semua yang sanggup menggerakkan hati Bapak Ibu. Surga tergoncang ketika anak-anak ini berdoa. Tepuk tangan yang paling meriah. Hari itu saya menangis. Saya menangis Tuhan. Engkau bisa pakai siapa saja. Engkau bisa mendengar doa siapa saja ketika doa itu diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka berlutut berdoa berpuasa. Surga tergoncang. Sehingga dia menggerakkan hati saya dan suami saya datang. Seandainya kami tidak mau datang. Mereka pasti akan berpuasa. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menggerakkan. Hari ini engkau berdoa. Surga tergoncang. Tepuk tangan sekali lagi.
Pengharapan saudara tidak akan pernah sia-sia. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan sediakan perkara yang besar. Amin. Oh, saya sangat yakin dan percaya. Dan sebab itu kenapa setiap kali saya berkhotbah bersama dengan suami saya nggak pernah loyo. Karena aku tahu aku punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang aku layani, Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada satupun yang mustahil. Hari ini pergumulan apa yang saudara hadapi, percaya cuman satu kuncinya, berharap sepenuhnya sampai mujizat itu terjadi. Yang terakhir saudara, bangkit dan keluar dari hidup lamamu. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, jangan pernah ada di zona nyaman. Mungkin kau punya zona nyaman yang luar biasa. Oh, datang ibadah, pulang sehelo, salaman, shalom, shalom, haleluya dan lain sebagainya. Itu gak salah. Tetapi kita harus bangun. Bangun dan bangkit. Masih banyak tuan di mana-mana. Kalau saya pergi ke desa-desa, oh saya melihat tuan itu banyak sekali. Ayo kita berdoa, cari jiwa. Mungkin tetangga, teman dan saudara lain sebagainya. Engkau bawa datang kepada Tuhan. Bangkit dari masa lalu. Masa lalu apa? Masa lalu yang keluar, yang kelam. Keluar dari hidup lama saudara. Hidup yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam kedagingan kita harus keluar semua. Tuhan gak akan berkenan kalau hidup kita masih hidup dalam kedagingan. Kompromi dengan dosa. Orang ini 38 tahun sakit. Itu bukan waktu yang singkat, bukan. Kenapa bisa bertahan sampai 38 tahun lamanya orang ini sakit? Selain kedua hal di atas, berharap kepada orang, kepada manusia yang untuk menolong dia dalam keadaannya seperti itu. Dia gampang menyerah dan gampang putus asa. Dan yang ketiga, dia ada di zona nyaman. Kompromi dengan dosa. Kenapa doa kita gak dijawab? Kenapa kelihatannya Tuhan ini kok jauh ya? Semua persoalan masalah sudah saya doakan kepada Tuhan. Tapi kenapa kelihatannya kok gak ada jawaban sampai hari ini? Bertahun-tahun saya berdoa tapi Tuhan gak pernah ada jawaban. Mungkin saudara berkata seperti itu, menyalahkan Tuhan. Ah, masa iya sih Tuhan itu ada? Kayaknya kok gak ada ya? Aku sudah berdoa loh, tapi Tuhan gak jawab. Firman Tuhan berkata, kita baca di dalam Yesaya. Ayat yang terakhir Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya, sama-sama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa saudara dan saya. Bukan Tuhan gak jawab doa kita, bukan. Bukan Tuhan gak mau mendengar doa kita, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan itu bisa sembunyi. Saudara, firman Tuhan ini berkata, Tuhan itu bisa sembunyi loh. Kalau saudara datang kepada Tuhan, hidup saudara diampuni, dipulihkan dan luar biasa. Engkau masih masuk lagi dalam dosa. Berkali-kali masuk lagi kompromi dengan dosa. Firman Tuhan berkata, dia menyembunyikan dirinya terhadap engkau. Yang merupakan pemisah. Yang merupakan dia bisa tidak mendengar doa saudara. Ialah segala dosa dan saudara dan saya. Saudara, suatu hari saya bertemu dengan salah satu dibilang teman, dulu mantan karyawan dan lain sebagainya. Dia pernah berkata seperti begini. Suatu hari dia bertengkar dengan temannya. Dan saya katakan sudahlah, orang namanya bekerja itu pasti ada selisih paham, miskomunikasi, biasa. Dia berkata seperti ini, enggak. Yang satu Kristen, yang satu orang seberang. Saudara, orang seberang ini berkata, ya Bu, saya mau
Maksudnya saya mau didamaikan. Yang notabene anak Tuhan berkata, sampai mati saya gak akan pernah bisa mengampuni. Di depan orang seberang. Dia berkata sampai mati. Lebih baik saya dikeluarkan dari pekerjaan daripada saya harus berdamai dengan si ini. Sampai mati aku gak akan pernah bisa mengampuni. Wow, orang ini gak akan pernah dengar firman Tuhan. Mungkin gak pernah dengar firman Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni sesamanya, maka Bapa di surga tidak akan pernah mengampuni. Saudara, saya katakan, baca itu firman Tuhan. Kamu anak Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni saudaranya, maka Bapa di surga tidak akan enggak apa-apa, Bu. Wow, ngeri saudara. Ngeri. Dengan orang-orang yang seperti ini, Bapa di surga pasti menyembunyikan diri. Dia enggak akan pernah dengar doanya. Hari ini firman Tuhan berkata, ayo hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bangkit dari cara hidup kita yang lama, tinggalkan dosa. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau akan mendengar bahwa Tuhan pasti akan menolong hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Selama hidup saudara berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar doa saudara dan saya. Yang terakhir, tetaplah berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Siapapun dia, mau teman, mau saudara, mau suami istri, boleh engkau mencintai, tetapi berharap sepenuhnya. Jangan pernah kecuali berharap kepada yang namanya Yesus.